Islam dalam globalisasi serta isu-isu Islam kontemporer. Yaitu ada beberapa dampak. Yang pertama ada dampak globalisasi. Dampak globalisasi dan respon Muslim dalam globalisasi, di mana globalisasi ini setiap informasi yang bersangkutan dengan urusan saat ini atau isu kontemporer layak untuk diteliti. Keadaan ini harus dihadapi dengan bijak. Agama Islam adalah agama yang universal. Oleh karena itu, agama Islam mempunyai pengaruh besar terhadap adanya perubahan sosial atau globalisasi. Dengan adanya perubahan atau globalisasi, ini pastinya ada dampak positif dan negatif. Namun umat Islam harus cerdas dan bijaksana untuk menuju globalisasi. Moderasi dalam menghadapi berbagai serangan pemahaman dan pendapat menggambarkan sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang Muslim. Islam merupakan agama yang sempurna, yang tidak lekang oleh waktu dan zaman sampai kapanpun. Islam akan selalu eksis dan menjadi solusi yang tepat untuk menangani berbagai tantangan zaman, khususnya di era globalisasi. Kehadiran globalisasi dalam dunia Islam memiliki dampak positif, yaitu ada beberapa dampak. Yang pertama ada dampak globalisasi. Dampak globalisasi dan respon Muslim dalam globalisasi, di mana globalisasi ini setiap informasi yang bersangkutan dengan urusan saat ini atau isu kontemporer layak untuk diteliti. Keadaan ini harus dihadapi dengan bijak. Agama Islam adalah agama yang universal. Oleh karena itu, agama Islam mempunyai pengaruh besar terhadap adanya perubahan sosial atau globalisasi. Dengan adanya perubahan atau globalisasi, ini pastinya ada dampak positif dan negatif. Namun umat Islam harus cerdas dan bijaksana untuk menuju globalisasi. Moderasi dalam menghadapi berbagai serangan pemahaman dan pendapat menggambarkan sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang Muslim. Islam merupakan agama yang sempurna, yang tidak lekang oleh waktu dan zaman sampai kapanpun. Islam akan selalu eksis dan menjadi solusi yang tepat untuk menangani berbagai tantangan zaman, khususnya di era globalisasi. Kehadiran globalisasi dalam dunia Islam memiliki dampak positif, yakni dengan kemajuan teknologi yang dimilikinya, kita dapat mengakses segala hal, khususnya ilmu secara lebih mudah, sedangkan dampak negatifnya yaitu terkikisnya akhlak moral. Pola hidup yang dimiliki oleh seorang Muslim secara tidak sadar akibat pengaruh budaya Barat yang terbawa oleh globalisasi. Keberadaan globalisasi di dunia Islam menjadi pusat perhatian yang ramai diperbincangkan. Hingga saat ini, perbedaan landasan yang mendasar
menjadi sebab munculnya gesekan antar mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Yaitu dengan memberikan dukungan untuk penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor. Menjadi salah satu cara menghadapi era globalisasi. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Yaitu dengan memberikan dukungan untuk penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor. Menjadi salah satu cara menghadapi era globalisasi. Kita juga harus mempunyai fondasi keimanan yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya barat yang dapat mengikis akhlak moral dan pola hidup kita. Selanjutnya yaitu ada tantangan Islam dalam globalisasi dan pengaruh globalisasi dalam Islam. Tantangan global yang dihadapi umat Islam dewasa ini sangat beragam. Tantangan tersebut berupa diantaranya yaitu ada persepsi bahwa Islam merupakan agama konflik dan kekerasan. Meningkatnya tren Islamfobia dan kondisi ekonomi sosial yang dihadapi oleh banyak umat Islam masih memprihatinkan. Globalisasi adalah proses dinamis yang berdampak berbeda pada berbagai budaya di seluruh dunia. Globalisasi membantu batas-batas budaya dan dalam prosesnya mengakibatkan penyebaran ideologi dan nilai-nilai barat ke seluruh dunia. Selanjutnya yaitu ada globalisasi menimbulkan tantangan bagi identitas budaya Islam karena beberapa alasan. Yang pertama, adanya globalisasi mendorong media untuk menyebarkan homogeni budaya barat. Yang kedua yaitu globalisasi meregenerasi budaya lokal untuk menggantikannya dengan budaya seluler yang diamerikakan. Budaya lokal untuk menggantikannya dengan budaya sekuler yang diamerikakan. Yang ketiga yaitu globalisasi menantang cara hidup, nilai-nilai, pola perilaku, dan prinsip-prinsip Islam kolektif. Akan tetapi, para cendekiawan berpendapat bahwa globalisasi mendorong integrasi budaya dengan menghilangkan hambatan budaya dan merangsang pertukaran budaya yang sehat. Argumen semacam itu telah mendorong hegemoni budaya Amerika secara global. Sebaliknya, sebagai akibat dari pertukaran budaya Amerika yang dominan dimanipulasi di dunia muslim menggantikan budaya Islam. Dengan demikian, budaya Islam ditantang secara serius oleh globalisasi. Oleh karena itu, umat Islam di seluruh dunia memerlukan kesadaran akan konsekuensi mengerikan dari globalisasi budaya dan kekuatan untuk mempertahankan sifat budaya Islam absolut yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Islam dan isu genjer serta Islam dan lingkungan hidup. Mengenai isu genjer, biasanya yang menjadi bahan perbincangan adalah tentang ketimpangan atau bias dan kesetaraan genjer. Isu bias banyak berkaitan dengan ketidakadilan terhadap perempuan. Ajaran dalam agama selalu dianggap sebagai akar kepada segala ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan. Sedangkan kenyataannya bukanlah seperti demikian, melainkan suatu amalan budaya atau tradisi masyarakat yang terkadang lari dari konsep ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam interaksi syariat Islam dengan adat atau budaya masyarakat setempat, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan, antaranya yaitu memakai amalan budaya yang baik, menolak amalan budaya yang buruk, memperbaiki amalan budaya masyarakat, setempat, dan sebagainya. Dalam interaksi ini, golongan ulama atau mubalik banyak berkompromi dengan adat dan tradisi setempat. Hasil interaksi ini lahir berbagai budaya Islam berdasarkan realiti setempat, yang mana corak dan hubungan genjer juga berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Khususnya dengan penataan lingkungan hidup, Al-Quran memberikan sejumlah rambu-rambu, kaidah moral atau etika yang mendasari pengelolaan lingkungan hidup. Etika inilah sebagai sumber acuan, sumber nilai dalam merumuskan segala kebijakan yang berkaitan dengan penataan lingkungan hidup. Etika tersebut antara lain, yang A yaitu alam semesta dan isinya adalah milik Allah. Yang B, Allah menciptakan alam untuk kesejahteraan seluruh umat manusia beserta isinya. Yang C, alam semesta adalah amanah dari Allah. Yang D, tidak diperkenankan pemborosan. Dan yang E yaitu pengelolaan alam harus dipertanggungjawabkan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam kurung Katimin 2010. Seluruh prinsip-prinsip etis dalam pengelolaan di atas bertumpu pada ajaran fundamental Islam yang dalam terminologi akademis disebut sebagai tauhid, yaitu Tuhan dipandang sebagai pemilik dan pemelihara alam semesta. Oleh sebab itu, segala aktivitas yang berkaitan dengan proses pengelolaan dan penataan lingkungan hidup mengacu kepada Tuhan sebagai Rabbal Alamin. Dalam arti bahwa sesungguhnya Tuhanlah sebagai pemilik alam semesta dan pemeliharaan alam semesta. Hal ini berarti segenap proses penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup harus dari sifat-sifat sebagai Rabbal Alamin, Tuhan sebagai pencipta alam. Selanjutnya ada Islam dan teknologi. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, alat-alat komunikasi, dan
barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang tua, kaum muda, atau anak-anak. Namun tentunya, alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru di atas pundak manusia terletak semua tanggung jawab itu. Sebab adanya pelbagai media informasi dan alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini dapat berbuat apa saja kiranya faktor manusianya lah yang menentukan operasionalnya. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat, tetapi dapat mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Maka dari itu, sains dan teknologi merupakan madaniyah am, yaitu benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan hadalarah. Jadi kesimpulannya yaitu globalisasi sebagai bagian dari proses sejarah merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, yang memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam perubahan tatanan kehidupan masyarakatnya. Sebagai bagian dari dunia, Islam merupakan agama global yang memiliki universalitas ajaran yang bisa dipergunakan untuk mewarnai kehidupan masyarakat global. Oleh karenanya, perhatian yang mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam yang universal merupakan suatu yang niscaya agar Islam bisa memberi suatu kontribusi yang berarti bagi peradaban global. Pemikiran Islam kontemporer maksudnya adalah pemikiran Islam yang berkembang pada masa modern atau abad 19 hingga sekarang. Ciri khas pemikirannya adalah bersifat agresif, yang berkembang dengan metode pemikiran baru dan menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Manusia adalah menyembah Tuhan. Pandangan ini bersumber dari pemahaman yang salah atas ayat-ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Ayat ini jika dipahami dalam kerangka populer yang cenderung anti-humanistik, yang tidak lain agama itu adalah penundukan manusia seolah-olah ancaman bagi Tuhan sehingga harus ditundukkan. Pandangan mengenai manusia sebagai Prometheus yang berkembang di kalanya umat Islam mengenai ayat tersebut cenderung kepada suatu citra manusia sebagai Prometheus. Sebagaimana Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam menyebutkan bahwa sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi atau industri tergolong madaniyah yang bersifat umum, milik seluruh umat manusia. Madaniyah itu sendiri merupakan bentuk-bentuk fisik berupa benda-benda yang terindra dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini jelaslah sudah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam atau mubah. Tetapi ingat bahwasanya ada juga madaniyah yang bersifat khas seperti patung, salib, bintang David dan lain-lain. Itu merupakan karya atau hasil dari hadalarah selain Islam. Maka menggunakannya adalah suatu kemaksiatan dan hukumnya haram. Jadi, kesimpulannya bahwa pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang lumrah, yang sudah ada pada masa-masa dahulu. Dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini, sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari setiap sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini merupakan hal yang wajar, yang dapat kita terima sebagai umat Islam, selama masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Di sini masih ada banyak kekurangan dan juga kesalahan. Untuk itu bagi kawan-kawan atau ibu dosennya mohon bimbingan agar saya bisa mempresentasikan presentasi saya dengan lebih bagus. Mungkin cukup sekian dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.